Up your voice. Oke sobat-sobat Esa, kali ini kita sudah bertemu dengan beberapa narasumber kita, yaitu yang tidak bukan ialah mahasiswa KPI. Ya, mahasiswa KPI. Mungkin di samping kiri saya ini ada sobat siapa? Boleh perkenalan dulu. Mungkin dari saya dulu ya. Dari saya Sobat Fadil. Oke. Dari KPI 2019. Terima kasih pilot. Nama saya pilot ya. Iya. Siap. Nama saya, perkenalkan nama saya Alfi Priyansa, bisa dipanggil Alfi Priyansa ataupun everything lah. Everything. Terserah. Everything, ya. Everything apapun ya. Ya, jadi perkenalkan nama saya Eli Nuraini, biasa dipanggil Eli, dari KPI 19. Oke, saya Nadia Anjeli, bisa dipanggil Nadia. KPI Nadia. 19 ya. Biasa dipanggil Nadia. bukan Nadia di. Iya sih. Boleh dipanggil saya enggak? Oi. Oke, baiklah di podcast ini mungkin udah berapa lama ya kita nggak tayang ya? Mungkin kalau ini saya- termasuk perdana lagi kita tayang lagi gitu podcast ini. Kalau saya tuh Lece, kalau nggak salah tuh di YouTube hampir sampai ke 6 bulanan. 6 bulan. Lumayan lah. Setengah tahun lah ya. tahun lah, setengah iya. tahun. Betul. Nah jadi kali ini mungkin podcast kali ini tuh agak sedikit berbeda gitu. Mungkin akan lebih ke pembahasannya ini mungkin nggak mungkin pasti ini. Iya, Maaf. pasti. Jadi Lebih kita akan membahas lebih ke yang terjadi di dunia maya sekarang atau di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia gitu ya. Iya. Gitu. Apa Itu kali ini kan sedang marak-maraknya gitu. Memang dari dulu sih, cuman yang kelihatan itu sekarang karena sosial media sekarang itu meningkat ya. Yaitu hoax gitu. Hoax. Mulai dari hoax tentang pemberitaan, hoax tentang penipuan keuangan, hoax trading, apapun itu. Dan sekarang yang lagi marak yaitu berita tentang Ukraina dan Rusia. Ya, mungkin agak sensitifnya. Jadi menurut teman-teman nih gimana nih tentang Ukraina dan Rusia gitu. Saat ini kan Ukraina dan Rusia sedang marak-maraknya gitu. Seluruh dunia ada yang memilih Rusia, ada yang memilih Ukraina. Tuh ibaratnya dua kubu ini saling adu argumentasi gitu. Bahkan sampai timbul peperangan gitu, peperangan kecil, yaitu Rusia yang menyerang Ukraina. Nah, menurut sobat-sobat sendiri ini menanggapi hal yang terjadi saat ini tuh bagaimana gitu? Iya. Siapa dulu nih? Alfi kayaknya sih. Dulu lah. Ya sama-sama aja bincang-bincang. Ya, gitu. kalau menurut saya ya seperti ini. Ini kan suatu bentuk permasalahan konflik yang memang sudah terjadi sejak lama. Otomatis di situ Putin juga berkata bahwa tidak boleh ada negara yang campur tangan, ikut campur. Nah, karena ini masalah yang sangkut pautnya lama banget sejak zaman dulu, zaman peperangan itu pada saat NATO ada, terus Uni Soviet, terus apa tuh satu lagi tuh. Nah, di situ permasalahannya terjadi. Tapi dalam zaman sekarang ini, era sekarang, berhubung teknologi itu mudah tersebar dan suatu bentuk pemberitaan pun tidak ada gerbang untuk menelaahnya, tidak ada gerbang untuk menyaring suatu pemberitaan. Otomatis ketika terjadi suatu pemberitaan, masuk satu pemberitaan baru, masuk informasi baru, itu mudah menyebar, bahkan hoax juga. Nah, hoax yang paling banget ini sudah tersebar di banyak negara, yang saya tahu sih di Indonesia sih. Hoax yang tersebar di Indonesia ini, media Indonesia, itu kan melewati TikTok, aplikasi TikTok. Mudah banget menyebarnya di situ kan. Mudah FYP, itu kata bahasa mudahnya. Sekarang lah ya. Mudah FYP. Nah, hoax di sini mereka mentranslate satu pembicaraan, satu perkataan dari Putin ketika saat sidang ataupun saat Putin berbicara, intinya kan mereka mentranslate dengan translatean yang abal-abal. Nah, itu sih salah satu hoax yang paling banget harus kita telaah, karena saya juga nggak mengerti kan bahasa Rusia seperti apa, jadi ya saya lihat-lihat aja itu. Oh, ternyata hoaxnya ini, dan itu saya juga belum tahu mana yang benar karena belum paham bahasa Rusia. Dengan minyak goreng ya. Ya. Ya emang Indonesia saat ini emang minyak goreng ini sedang susah ya. Iya, sedang susah emang. Hoax tentang Rusia Ukraina tuh banyak sebenarnya. Jadi kalau dari saya sendiri itu saat ini kita itu sebagai
anak muda gitu utamanya. Anak muda sebagai generasi ke depan, generasi milenial itu ketika melihat satu berita, misal satu sumber nih menyatakan bahwasanya ini yang baru-baru ini ya, baru-baru ini saya lihat, saya teliti itu apa namanya, Rusia dan Ukraina itu katanya Rusia dia itu Ukraina dia itu mengakui kekalahannya gitu di satu media. Iya. Dan Rusia di media itu disebutkan bahwasanya oke, Rusia menang. Tapi di media lain lagi Ukraina nggak kalah gitu. Kami akan tetap melawan terus gitu juga dengan Rusia dengan argumennya juga seperti itu. Jadi dari sini kita bahwasanya sebagai mahasiswa, sebagai anak muda sekarang gitu kan harus lebih cermat gitu. Jangan misalnya nih ada satu berita yang mengatakan bahwasanya pemenangnya adalah Rusia, pemenangnya ada Ukraina. Jangan langsung kita klaim gitu. Kita klaim bahwasanya oh iya ini berarti Rusia. Ingat, ini itu politik gitu. Iya. Emang ini perang, tapi ingat ini juga ada politiknya. Ada Rusia unsur di dalamnya ya. pasti ada satu unsur saling apa namanya ingin negaranya itu diuntungkan gitu. Ya, ada tujuan Ada tujuan diplomatik tersendiri gitu, politik seperti itu. Jadi saran kita semua itu untuk anak-anak muda, ya semuanya lah, mulai dari anak muda siapapun itu kalau melihat berita jangan langsung diklaim ini berarti. Apalagi ini ada klaim katanya ini bahwasanya akan terjadi perang dunia ketiga. Belum pasti gitu. Belum pasti. Belum pasti jika Rusia menyerang Ukraina itu terjadi perang dunia ketiga itu belum pasti juga gitu. Walaupun ada klaim-klaim dari berita-berita pasti akan terjadi gitu. Nah, jadi kita jangan langsung percaya gitu. Ingat ini tuh politik gitu. Di belakang-belakang itu ada pemain-pemainnya. Harus lebih teliti juga ya. Lebih teliti lah. Terutama untuk cari sumbernya gitu, sumber media itu. Ya. Nyari sumbernya jangan cuma di media yang media satu aja gitu kan. Ke media-media lain gimana kebenarannya berita tersebut gitu. Ya. Mungkin kebenaran yang harus kita cari tahu ini mengenai Rusia itu, apakah betul Rusia menyerang Ukraina bersama warganya juga? Itu kan ada tuh di video-video yang beredar di TikTok ataupun di media-media lain. Di situ kan dijelaskan bahwasannya Rusia itu menyerang juga kepada pihak sipil, pada warga sipil. Rusia menyerang warga sipil. Nah pertanyaannya apakah itu benar? Itu kan masih belum jelas juga antara hoax ataupun benar. Karena dari yang saya lihat di media-media lain, Rusia itu nggak menyerang warga sipil, melainkan Rusia hanya menyerang pangkalan militernya, pangkalan militer, senjata-senjata militer, dan bahkan apabila militernya itu menyerah, Rusia nggak akan menyerang. Mereka disuruh pulang ke rumahnya, kembali tidur di kasur yang hangat, minum susu kan. Berarti kalau ada perlawanan aja gitu ya? Iya, itu sih yang saya dengar. Ya, tapi kembali lagi kita berbicara hoax. Iya, berbicara hoax. Jadi Susah. belum tentu faktanya begitu ya. Tapi di balik hoax ada yang saya amati itu orang-orang sekarang itu ini kan banyak yang mendukung bahwasanya mendukung itu Rusia. Kenapa? Karena banyak yang menganggap karena Rusia ini cocok lawannya dengan Amerika gitu. Karena dianggap Amerika dulu kan itu sama-sama pihak besar sih. Iya, sama-sama pihak besar gitu. Mereka memiliki kuantitas. Tapi kalau dari saya lihat di sosial media sendiri itu mulai dari anak muda, dewasa itu semuanya itu kebanyakan itu saya lihat tuh di komen-komen itu kan. Itu pada mendukung Rusia gitu. Iya. Netizen Indonesia kenapa gitu loh? Begitu ya. Seharusnya kita nggak mendukung pihak manapun. Kenapa? Menurut saya Rusia salah juga. Ingat loh, Indonesia kita sangat menjunjung tinggi kemanusiaan gitu. Rusia walaupun mereka tidak menyerang penduduk sipil, ingat, tapi mereka juga menyerang manusia kan di situ. Iya. Militer itu manusia bukan sih? Manusia kan? Manusia. Jadi menurut saya kita di sini seharusnya sama-sama gitu, sama-sama tidak mendukung dua belah pihak ini, tapi kita sebagai non blok gitu. Indonesia ini disebut negara non blok. Kalau Rusia ini kan disebut negara blok timur, sedangkan negara Amerika dan Eropa lainnya itu disebut blok barat. Tapi Indonesia ini negara paling netral gitu. Nah, kita harus memanfaatkan momen ini gitulah. Gitu. Kita gimana caranya sama-sama walaupun mungkin pengaruh dari kita itu nggak terlalu besar, tapi saya yakin kalau kita sama-sama seluruh masyarakat Indonesia misalnya gini, kita buat stop war gitu. Kita buat pamflet atau apapun itulah, gerakan-gerakan tertentu yang itu dimana gerakan itu bisa sampai ke mereka gitu, ke pemerintahan mereka. Iya. Kenapa? Gitu ya? Karena ini
terkait dengan kemanusiaan gitu. Tapi begini ya, semisal kita yang berbicara tentang kemanusiaan. Tetapi dalam sisi lain kita juga nggak bisa menentukan mana pihak yang benar, mana pihak Ya, yang salah. makanya itu. Karena gini, pada awalnya Rusia dengan Ukraina itu adalah suami istri. Bila diibaratkan ya, mereka suami istri. Ini ya, ini benar. Mereka suami istri pada zaman dahulu di dalam satu rumah yaitu Uni Soviet. Mereka satu istri dalam satu atap yang sama yaitu Uni Soviet. Kemudian ketika di salah satu waktu pihak Amerika atau pihak Jerman itu mereka datang ke Ukraina dengan dalih ingin mengusir Rusia. Ya. Intinya ingin agar Ukraina itu dianggap merdeka. Bahkan di situ warga-warga Ukraina mereka ada yang menolak untuk tidak lepas dari Rusia. Dari situlah berhasil Rusia terlepas dari Ukraina. Mereka pindah ke salah satu sisi lain dari Ukraina. Nah, dalam hal tersebut ternyata pihak yang membantu Ukraina tersebut bukannya ingin memerdekakan saja, melainkan juga ikut menjajah Ukraina. Dari situ kemudian lanjut sampai beberapa tahun kemudian akhirnya Ukraina pun merdeka dan lepas dari Uni Soviet, lepas dari NATO, nggak ikut kemana-mana. Nah, tetapi di dalam kepemimpinan presiden yang sekarang yaitu Vladimir Zelensky ya? Vladimir Putin bukan, siapa tuh Zelensky? Itulah Zelensky, itu presidennya kan. Ya. Ukraina. Zelensky ini dia tertarik dengan NATO, bahkan dia ingin masuk ke dalam NATO. Nah, ketika di dalam NATO tersebut, NATO pun memberikan beberapa amunisi, memberikan kepercayaan kepada Ukraina agar Ukraina ini bisa gitu kan, bisa mengambil Rusia. Itu sih yang saya dengar-dengar dari media-media. Salah satu siasat politik dari NATO. Rusia di sini merasa tersenggol gitu, disenggol dikit karena di dalam Ukraina ini ada 2 buah pulau, bisa disebut pulau lah. Di dalam 2 tempat ini terdapat penduduk Rusia asli yang tinggal di Ukraina dan mereka ditindas oleh pihak-pihak apa tuh yang gambarnya kayak palu arit begitu nih. Kayak komunis gitu, apa ya, lupa. Uni Soviet kan? Uni Soviet Rusia apa itu memang negara menurut saya semi ya. komunis. Enggak, maksudnya yang menyerang pihak-pihak Rusia di Ukraina itu ada. Oh, ini apa tuh bendera dari rezim diktator tuh dulu siapa? Yang kumisnya kotak tuh siapa sih? Siapa? Oh, si ini yang dia Jerman ya? Iya, siapa sih? Aduh, lupa saya namanya. Itu loh. Dia tuh kalau udah buat tangan ke atas itu Iya, agak ekstrim memang. itu siapa sih, lupa aku namanya. Nggak ngeh. Itu dia ibaratnya dulu dia tuh siapa ya namanya? Penggerak pada masa Perang Dunia Kedua dulu. Hitler. Hitler. I love Hitler. Jerman kan? Nazi. Nah, ketua Nazi dia. pihak yang membantai atau yang menindas pihak Rusia yang ada di Ukraina ini itu adalah dari pihak Nazi. Ketika di foto ada bendera Nazi. Wah, ini berarti suatu bentuk Nazi akan dibangkitkan kembali atau apa kan? Entah juga, nggak tahu. Nah, dari sini pihak Rusia tersenggol. Mereka tersenggol kemudian pargoy. Kemudian pihak Rusia ini ya bagaimanapun caranya mereka ingin mengambil 2 tempat ini kembali. Nah, tetapi si Zelensky ini dia tidak ingin tempatnya itu diambil kembali, padahal itu tempat titipan. Tempat titipan. Ketika Rusia dan Ukraina hendak berpisah sebagai suami istri nih ya. Tadinya kan suami istri, mereka mau berpisah nih. Mereka cerai. Nah, ketika mereka cerai, si suaminya ini Rusia memberikan satu uang untuk istri itu. Iya. Inti kayak wasiat, gitu, kayak wasiat begitu. Iya. Ketika mereka cerai, Rusia meninggalkan 2 tempat. Tempat yang diduduki oleh kaum Rusia asli yang ada di Ukraina. Nah, baru-baru ini Ukraina itu dengan NATO akan membuat satu tempat latihan militer untuk NATO. Tetapi di tempat itu kan Ukraina itu kan deket sama ini Rusia, malah nggak ada perbatasan sih. Iya. Pokoknya gua keluar rumah nih, misalkan aku keluar rumah. Di Itu depan rumah batasnya. tuh, wah itu teman-teman Ukraina lagi ngapain gitu kan? Soalnya mereka deket, nggak ada pembatas di dalam pulau tersebut. Nah, ketika keluar rumah melihat itu pihak Ukraina lagi ngapain?
Bisa dilihat lah, mudah. Ternyata yang dia lihat itu, wah, ternyata Ukraina sekarang sama NATO. NATO musuh besar Rusia. Otomatis Rusia kayak cemburu misalkan sama istri kan. Rusia cemburu tuh ngelihat mantan istrinya sama orang lain, gimana kan cemburu. Mantan istrinya sama orang lain lagi Walaupun main jadi misalkan. mantan tetap cemburu gitu. Iya, lagi main perang-perangan mereka tuh di depan rumahnya sendiri. Waduh, mantan istriku ternyata lagi main sama orang lain. Itu cemburu kan? Iya. Apalagi mau bikin tempat pangkalan militer, tempat latihan militer untuk NATO. Itu Ukraina yang mau bikin. Otomatis ini juga makin panas. Rusia makin panas. Terlebih ada yang menindas orang-orang Rusia di Ukraina tersebut. Itu yang saya dengar dari media-media sih. Nah, berarti dari sini tuh memang kalau kita lihat secara garis besar gitu kan, itu makanya orang-orang itu melihat bahwasanya ya Rusia yang benar gitu kan. Tapi saya tetap nggak setuju kalau dikatakan Rusia benar gitu loh. Karena saya nggak membela dua-duanya karena di sini unsur kemanusiaan gitu loh. Unsur Apalagi kemanusiaan. iya, sedikit. Coba lah, maksudnya gimana ya? Saya tuh heran ada gitu orang-orang yang mendukung gitu. Salah satu pihaknya Mendukung dari terang-terangan. Kita ini disclaimer dulu ya. Kita di sini tidak membahas soal-soal agama. Nanti pasti kan ada tuh pihak-pihak yang bahas, oh Rusia kena didukung sama agama ini, agama ini. Ini disclaimer dulu. Kita di sini murni kita membahas tidak membahas tentang agama itu gitu. Tapi kita membahas tentang kemanusiaannya gitu. Kemanusiaan gitu. Karena kan Indonesia ini sangat menjunjung tinggi gitu. Sebenarnya gini, bicara tentang kemanusiaan, seharusnya kita menjunjung tinggi kemanusiaan itu sejak lama. Karena sebelum adanya Ukraina perang dengan Rusia ini, kemanusiaan yang sudah lama ditindas dan tidak digembor-gemborkan itu banyak, kayak negara Palestina, negara-negara di bawahnya juga masih ada, mereka masih tertindas. Tetapi di sini yang saya perhatikan PBB, mereka kan berkata untuk mereka memberikan satu perkataan kepada Putin, bahwasanya wahai saudara Putin, kola itu. Wakila dikatakan oleh pihak dari PBB, mereka berkata untuk tujuan kepada Putin, begini, Putin tolong berhentikan perang, stop war gitu kan, stop war atas nama kemanusiaan. Tetapi di balik tersebut banyak kenapa kemanusiaan tersebut hanya ditujukan kepada Ukraina, padahal kan di bawahnya masih ada yang sudah tertindas seperti Palestina. Banyak dulu tuh Iran, Suriah itu. Gitu. Nah, itu kenapa tidak digemborkan atas nama kemanusiaan juga? Makanya tadi saya bilang ini tuh politik. Semuanya ini politik, udah jadi permainan mereka. Ibaratnya kayak dulu tuh Amerika. Amerika tuh dulu pernah di Iran. Mereka itu Amerika itu ketakutan sama Iran, bahwasanya di Iran itu ada nuklir gitu katanya. Nuklir yang bisa menghancurkan negara Amerika gitu. Nah, dari situ karena presiden siapa dulu? Takut gitu. Takut kekhawatiran mereka nuklir itu benar-benar akan diluncurkan gitu di Amerika. Jadi mereka itu langsung pergi ke Iran, tentara-tentaranya itu dikirim ke Iran, itu dibantai gitu negara Iran, sampai itu puluhan ribu, sampai 40 ribuan masyarakat atau mungkin sampai ratusan gitu. Nah, itu korban jiwanya itu masyarakat sipil gitu yang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa. Akhirnya udah diteliti, di sana itu nuklirnya gak ada gitu. Jadi mereka pulang ke Amerika tangan kosong, hoax ya. Gitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Mereka mendapatkan berita hoax bahwasanya di sana ada nuklir. Itu kan fatal gitu. Berita-berita. Makanya penting kali bagi kita itu untuk benar-benar teliti gitu sama berita-berita hoax. Apalagi di Indonesia ini kan sekarang itu banyak kali hoax. Mulai dari di WhatsApp tuh. Tiba-tiba kita kan dapat pesan, banyak link-link kayak gitu, link masuk. Oh iya, itu paling penting nih. Yang kita sampaikan ini mungkin buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Semuanya ya. Iya. Apalagi di keluarga kita sendiri itu, gitu kan. Itu di grup keluarga itu. Iya. Di grup keluarga itu tiba-tiba itu ada link. Ada link apa gitu. Ini bahwasanya nanti harus daftar, dibagikan. dapat uang. Ini dapat uang nih 1 juta. Tuh orang tua kan pada semangat ya. Iya. Dia nggak tahu itu pada nanti ngecek gitu nanti kan. Oh ini suruh transfer dulu 100 ribu. Nanti kalau udah transfer 100 ribu dapat 1 juta. Aduh. Yang lebih lucu sih ada. Biasanya hoax yang tersebar itu kata Mbah ini sebagai penjaga pintu Ka'bah harus banyak sedekah dan mengirimkan pesan ini selama 3 kali berturut-turut. Itu mah dari SMP nggak sih kayak gitu mah? Di Messenger, di SMS itu kan. udah lama sih. Tapi sekarang itu marak gitu. Sekarang karena ada orang-orang lagi, tua sekarang itu kan udah megang jet juga. Maksudnya kalau orang tua kita bukan meremehkan, bukan apa? Maksudnya di sini kita memberitahu bahwasanya emang
banyak yang terjadi itu korbannya itu orang-orang tua gitu, maksudnya orang di atas umur kita, dewasa lah itu korban-korbannya gitu. Itu bahkan saya dulu pernah di tempat saya, karena kebetulan di rumah saya ada pelayanan seperti BRI Link gitu, nggak apa yang menyebut nama, maaf. Gitu kan. Nah jadi banyak gitu orang-orang datang bahwasanya pengen pengen disuruh transfer uang ke rekening ini, katanya saya nanti kalau transfer dapat uang 5 juta. Saya langsung bilang di situ, "Oh Bu, jangan percaya dulu gitu." Ini tuh udah nggak jelas, nggak mungkin ada orang ngasih ada yang mau ngasih gitu cuma-cuma langsung 5 juta. Kan? Gitu loh. Tanpa jelas juga. Nggak ada. Pasti orang itu ada niat buruk gitu. Kayak kalau kita ada transfer 200.000 nih, syaratnya katanya harus transfer 200.000. Udah hilang orang itu, hilang. Iya. Nggak tahu lagi kita kemana. Jadi ya intinya harus lebih teliti dah ketika ada masuk link-link. Intinya lihat aja nih. Apalagi yang sekarang tuh binary option ya. Binary option. Lagi FYP-nya, lagi FYP di TikTok tuh binary option. Gitu. Jadi kalau untuk binary gimana nih menurut kalian? Itu susah sih. Itu susah binary option. Tentang trading gimana? Jelasin. Sekarang tuh kan lagi marak itu, maksudnya orang itu langsung terpengaruh gitu. Nanti kalau kita trading di sini itu kan emang trading itu ada yang benar-benar itu sistemnya kayak judi, ada yang emang sistemnya itu memang benar-benar trading gitu, tapi resikonya tinggi gitu. Kalau yang sekarang itu yang udah diblokir, kita bilang terus ya biar masyarakat tahu itu ya. Maksudnya biar masyarakat tahu itu binomo, Olim Trade. Itu udah ada dari Kemendagri langsung. Saya tuh udah lihat surat asli nih. Memang surat aslinya langsung tapi berbentuk PDF. Itu ada ratusan broker, memang ada ratusan broker, salah satunya yang paling besar itu Binomo sama Olim Trade gitu. Sebenarnya kalau yang namanya trading semuanya beresiko kayak gitu kan. Cuman balik lagi ke kitanya kayak gitu. Resiko tinggi, hasil pun tinggi. Dan yang kasus sekarang itu kan kayak siapa sih? Udah itu pokoknya. Ya yang kasus yang itu. Kasus sekarang ada mereka para kan afiliator gitu ya. Dikatakan penipuan gitu kan, karena ya memang di awal mereka memang mancing kayak gitu. Broker. Mancing kayak di awal kayak fiturnya gratis dulu nih gitu. Dan kemudian pas naruh naik. Nah dari situ kan kita sebagai apa nih namanya? Pemain kayak gitu ya tertarik gitu kan, wah. Ngerasa cuan terus nih gitu, ngerasa cuan terus. Dan di situ permainan pun nanti akan dijatuhkan kayak gitu. Setelah naik otomatis mereka akan tertarik untuk naruh uang banyak juga. Dan di pikiran mereka kan sudah ditanamkan itu, karena aku naruh sekali cuan nih, aku harus naruh yang lebih banyak lagi. Nah, dan di situ akan dijatuhkan. Biasanya kan pakai grafik kayak gitu kan ya. Ya itu sih. Tapi kalau yang sekarang itu contoh kayak siapa ya? Para afiliator, salah satunya Doni Salmanan itu. Sebenarnya saya tuh merasa kasihan juga sih. Kasihannya kenapa? Jangan gini loh, korban gini. juga nih, korban. Bukan korban. Maksudnya gini, kasihannya gini. Kenapa giliran Doni itu media-media Indonesia itu terang-terangan bahwasanya aset-aset dia itu semua disita gitu. Mulai dari kendaraan, semuanya itu disita, rumah uang, itu kan. sampai semuanya itu disita gitu. Tapi kenapa para koruptor tidak dinampakkan gitu? Disembunyikan dari media gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin itu ada framing di situ. Itu udah muncul itu dalam pikiranku. Maksudnya gini loh. Media ini benar-benar gitu loh, maksudnya. Makanya kita itu nggak boleh lihat di satu media aja gitu. Sebenarnya kalau permainan media tuh ya, mereka nunggu ini sih. Menunggu FYP, menunggu viral. Minimal trending 3 di Twitter lah. Udah, baru tuh. Baru media-media semuanya fokus ke berita tersebut, fokus ke kasus tersebut. Jangan, kalau menurutku kita nggak bisa juga sih ngelihat di trending maksudnya bicara tentang media, pihak media kan mereka pasti membutuhkan uang juga. Cuan ya. Nah, jadi makanya kalau misalkan misalkan kasus itu nggak trending gitu, mereka nggak mau juga ngeliput, ngapain gitu kan, nggak ada duitnya. Nah, kalau misalkan kasus tersebut memang sedang marak-maraknya, nah media tersebut maka ikut fokus juga ke kasus yang ada. Karena sekarang ini yang popularitas itu yang diperhatikan gitu kan. Gitu. Sampai kita lupa untuk cari yang benar itu yang mana sih kayak gitu. Karena populer, maka semua orang banyak menganggap kalau itu yang paling benar kayak gitu. Karena kepopularitasnya gitu. Ya jadi gimana nih Sobat Eli, mungkin ada pesan-pesan khusus gitu buat para pendengar mungkin agar lebih cermat gitu dalam
Ya kalau menurut saya sendiri sih ya kita sebagai pemuda ataupun sebagai mahasiswa lah ibaratnya ya. Pemuda harapan bangsa. Bangsa pasti. Ketika kita melihat suatu media itu jangan langsung dikonsumsi dengan mentah-mentah gitu. Benar. Dan referensi yang lain dengan cara kita melihat media ke yang lain. Terus ketika kita mendapat link tuh dari WhatsApp keluarga gitu. Waduh, link. Bukan link yang itu Susah ya. nih. Pesan-pesan yang memang di situ kayak kelihatan hoaxnya gitu kan ya. Iya. Ya kita pelajari terlebih dahulu terus kita kaji. Kalau memang itu berita yang nggak benar kita beritahu lagi ke keluarga tersebut. Jadi kayak biar nggak kayak nggak selalu memakan hoax terus gitu kan. Iya benar. Jadi banyak ya ciri-ciri hoax itu. Ciri-cirinya salah satunya itu kalau sekarang Indonesia itu berita-berita yang terlalu fanatisme gitu, yang terlalu membawa-bawa unsur keagamaan. Iya. Iya sih. Jadi itu maksudnya fanatik gini loh, banget. Kita itu ingat media itu kadang mereka itu walaupun kita orang media nih ya. Walaupun kita orang media maksudnya kita ini ingin lebih media yang lebih baik gitu. Iya. Gimana caranya media itu Media yang positif ya? Iya, media-media yang lebih positif. Maksudnya ada media itu dia itu di dalamnya itu isinya itu pasti ada yang menyudutkan satu pihak gitu. Nah, itu kita wajib curiga itu. Wah, ini media ini menyudutkan satu pihak nih, bahkan menyudutkan satu organisasi, menyudutkan satu pemerintahan atau apapun itu. Nah, ini kita wajib curiga. Jangan-jangan dia bekerja sama orang lain gitu loh. bekerja sama. Makanya di sini kan kita itu kan negara yang bebas untuk berkomentar, bebas up voice intinya. Up your voice intinya lah seperti slogan kita. Ini adalah negara yang bebas, demokrasi juga. Ya. Nah, maka dari itu media di sini tersebar banyak. Ada media yang di bawah perlindungan dewan-dewan, intinya dewan yang tersebar, yang Legal. terkait tersebut legal. Legal lah. Ada yang media-media yang ilegal juga. Ya, Nah, betul. dari sini kita memang perlu memilih lah. Meskipun kita melihat dari media yang ilegal dan berita tersebut benar, kita boleh ambil. Tetapi apabila berita tersebut tidak benar, maka kita lihat aja di yang legalnya lah. Jadi gitu ya, nggak terasa nih. Oke. Padahal kayak bicara baru dikit ya. Iya. Pesan sih. Belum lama sih. Mungkin sebenarnya udah Belum lama ya. gitu. Bukan udah lama sih, maksudnya nggak pernah podcast. Sekalinya Podcast serasa sih, bentar pernah gitu. dulu. Di channel temen gitu pernah dulu di sini juga kan. Mungkin- Nah, maksudnya ini perdana benar-benar podcast di channel KPI IKADS gitu. Nah, nanti jadi ini mungkin info juga buat seluruh pendengar. Nanti kalau bisa harus jadi pendengar setia lah. Podcast SH ini. Nah, karena ini terobosan baru juga dari kami mahasiswa KPI gitu. Kami di sini akan lebih mencerdaskan, bukan mencerdaskan sih, memberikan info-info yang dimana info ini itu benar-benar bermanfaat gitu. Lumayan lah. Bermanfaat. Nambah wawasan. Setidaknya kita tahu nih, oh ini hoax, Iya, ini wawasan. benar gitu, nambah wawasan jadi gitu. Mungkin Biar lebih tahu gitu. closing statement boleh Closing statement silakan. Masing-masing gitu ya. buat adik-adik. Bocil. buat teman-teman gini. Kita ini mungkin menurut saya pribadi harus menjadi gatekeeper pribadi, orang yang menelaah satu informasi. Jadi ketika ada informasi tidak langsung disebarluaskan, tapi ditelaah dulu apakah ini benar, apakah ini hoax, ataukah ini salah, apakah ini bermanfaat ataukah tidak. Nah, maka saya harap saya sendiri bisa menjadi gatekeeper diri pribadi. Kemudian ketika kita sudah menjadi gatekeeper, maka kita tidak mudah terprovokasi tanpa adanya klarifikasi. Itu dari saya sih pribadi. Mungkin kalau dari saya ya. Ya kita harus lebih bijak bermedia, dan kata Kak Vina juga kalau kita itu harus lebih positif dan menciptakan ekosistem bermedia yang lebih positif lagi. Kemudian yang paling penting juga buat saya dan teman-teman sekalian, kita harus sebelum sharing kita harus saring kayak gitu. Ya mungkin itu dari saya. Ya, dari saya apa ya? Nggak ada apa sih, mungkin dari saya Kesimpulan mungkin. intinya kesimpulan nanti mungkin bisa ditinjau kembali itu dari hoax. Bisa nyimpulin sendiri lah intinya. Teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya pasti bisalah tahu lah dengan mendengar ini, bisa menyimpulkan sendirilah pasti. Pasti itu. Jadi saya nggak usah memberikan lagi kesimpulan, semuanya udah Kesimpulan di tangan masing-masing. ya di tangan masing-masing. Kesimpulannya Bisa menyimpulkan. berbeda-beda sih. Berbeda-beda. Jadi ya
nggak terasa. Terima kasih nih buat Sobat Alfi, Sobat Eli, Sobat Dadia ya udah hadir di sini di podcast perdana lagi nih ya. Buat saya sendiri juga. Semoga makin semangat memberikan informasi-informasi yang lebih baik gitu ya. Nah, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Up your voice.